Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memuji Rabbuna Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya dialah yang berhak untuk mendapatkan puji-pujian yang sempurna karena sifat-sifatnya yang maha tinggi, nama-namanya yang maha bagus, dan nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya yang tidak terhitung jumlahnya. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang maha bagus, yang maha baik. Walahul mathalul a'la, dan dia memiliki sifat yang maha tinggi. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sampai detik ini, kita terus di dalam lautan nikmatnya. Nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat segala tolabil ilmi, semangat untuk belajar ilmu agama dengan keterbatasan kita semua. Laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang didapatkan oleh setiap insan kecuali sesuai dengan apa yang dia usahakan. Nah, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita membaca Kitabul Iman dari kitab Sahih Muslim, karya terbesar Al-Imam Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi rahimahullah ta'ala. Kitabul Iman, kitab yang pertama dalam Sahih Muslim. Pada pertemuan yang lalu kita bacakan dua bab. Di dalam dua bab ini terdapat 3 hadis. Bab yang pertama yang terdapat padanya 2 hadis. Bab tahrim darbil hudud wa syaqqil juyub wa du'a'i bid'awal jahiliyah. Bab pengharaman memukul-mukul pipi, merobek-robek leher baju, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Nah, yaitu memukul-mukul pipi, merobek-robek leher baju, menyeru dengan seruan jahiliyah ketika mendapatkan musibah, ketika meninggalnya orang-orang yang dicintai. Nah, kita sudah bacakan hadis yang disebut oleh Imam Muslim. Hadis pertama, hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man darabal hudud aw syaqqal juyub aw da'a bid'awal jahiliyah." Bukan golongan kami, bukan termasuk dari golongan kami orang yang memukul pipi, merobek leher baju, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Nah, menyeru dengan seruan jahiliyah sudah kita sebutkan makna laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Nah, kalau dia menghalalkan perkara-perkara ini dalam kondisi sudah sampai ilmu padanya bahwa ini haram, Nabi mengharamkannya dengan pengharaman yang keras, kemudian dia mengatakan halal,
maka dia telah kafir dengan hal tersebut karena dia telah menentang hadis Nabi, menolak hadis Nabi, mendustakan hadis Nabi. Nah, dia dikatakan bukan golongan kami, yaitu bukan golongan kami kaum muslimin. Tapi kalau dia terjatuh dalam hal ini, dalam kondisi meyakini keharamannya hanya karena terpengaruh hawa nafsu, nah, ditambah kurangnya ilmu, nah, maka yang seperti ini tidak dikatakan keluar dari Islam. Makna laisa minna bukan termasuk golongan kami di sini, maksudnya bukan termasuk orang yang berada di atas petunjuk kami. Nah, laisa ala hadiyina. Nah, bukan termasuk petunjuk kami orang yang memukul-mukul pipinya ketika mendapatkan musibah, merobek-robek leher bajunya, menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Nah, itu berkata-kata dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidakridhaan dia terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala baginya. Nah, hadis yang kedua dalam bab ini, hadis Abu Musa al-Asy'ari. Nah, ketika beliau sakit, beliau jatuh pingsan. Ketika beliau mengatakan ana bari'un mimma bari'a min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berlepas diri dari apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minas sariqa wal haliqa wasyaqqa. Karena sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari as-saliqa. Apa as-saliqa? Nah, wanita yang berteriak-teriak ketika mengalami musibah. Nah, al-haliqa, wanita yang menggundur rambut, memotong rambutnya ketika terjadi musibah. Nah, asyaqah, nah itu baru wanita yang merobek-robek bajunya, merobek-robek pakaiannya ketika mengalami musibah. Ini semuanya diharamkan di dalam agama kita dengan pengharaman yang keras. Hadis yang pertama dikatakan oleh Nabi bukan termasuk golongan kami. Hadis yang kedua, Nabi berlepas diri darinya. Berlepas diri darinya. Kata-kata berlepas diri darinya itu bisa dibawa pada kekafiran. Nah, sebagaimana para nabi berlepas diri dari kaum mereka dan yang disembah oleh kaum mereka. Nah, ini sudah kita sebutkan tadi. Kalau dia menghalalkan hal ini dalam kondisi dia sudah tahu bahwa Nabi mengharamkannya, tapi dia tidak terima hadis Nabi, dia dustakan hadis Nabi, maka dia kafir karena mendustakan hadis Nabi. Mendustakan hadis Nabi, maka dikatakan Nabi berlepas diri darinya, maksudnya orang itu sudah kafir. Bagaimana Abdullah bin Umar berlepas diri dari siapa? Dari siapa? Abdullah bin Umar dalam Sahih Muslim, Kitabul Iman yang pertama ya, kita pertama Kitabul Iman. Berlepas diri dari Qadariyah. Qadariyah yang mengingkari ilmu Allah Ta'ala. Yang mereka mengatakan innal amru uluf, bahwa setiap urusan itu uluf. Yaitu setiap urusan Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Kalau belum terjadi Allah tidak tahu. Jadi Allah tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Nanti sudah terjadi baru Allah tahu. Nah, itu Qadariyah masalah. Ini berkenaan dengan takdir. Salah satu tingkatan takdir yang pertama yaitu mengimani ilmu Allah Ta'ala, bahwa Allah mengilmui segala perkara yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Allah semuanya sudah tahu, termasuk kita manusia. Apa yang akan kita lakukan besok Allah tahu rinciannya. Kaki melangkah kemana, tangan memegang apa, mulut makan apa,
mata melihat kemana, itu Allah tahu rinciannya. Bahwa tasqutu min waraqatin illa ya'lamha. Tidak ada satu daun yang kecuali Allah mengetahuinya. Nah, sampai siapa penduduk surga, siapa penduduk neraka, Allah sudah tahu. Allah sudah ilmui. Nah, ini Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka. Akhbirhum, kabarkan pada mereka, anni bari'um minhum, sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka, yaitu mereka sudah kafir. Berlepas diri, kami kaum saya muslim, mereka kafir. Antara muslim dan kafir tidak ada hubungan kasih sayang, loyalitas tidak ada. Nah, tidak ada hubungan loyalitas, tidak ada hubungan kasih sayang antara muslim dan kafir. Nah, tapi kalau orang ini meyakini as-khaliqo, al-haliqo, as-ab, nah, meyakini bahwa saya ini haram, tapi karena terbawa hawa nafsu, nah, terbawa hawa nafsu karena kesedihan yang dia tidak bisa tahan, nah, maka kalimat sesungguhnya Rasulullah berlepas darinya itu tidak menunjukkan pengkafiran, tapi dia berada dalam dosa yang besar. Ini ancaman yang keras. Nah, yaitu seakan-akan dia sudah berada di jurang-jurang, di pinggir-pinggir jurang kekafiran. Di pinggir-pinggir jurang kafiran. Sangat dikhawatirkan. Sangat dikhawatirkan. Ini menunjukkan pengharaman keras an-niyah. Apa itu niyah? Meratapi mayit. Itu bentuknya. Memukul pipi, banting-banting diri, berteriak-teriak, dan menangis dengan raungan yang keras. Yang kesemuanya menunjukkan tidak ridhonya seorang hamba terhadap musibah yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian bab yang kedua yang padanya satu hadis, yaitu bab bayan gila tahrimin namimah, bab penjelasan kerasnya pengharaman namimah. Namimah naklul kalam ala jihatil ifsad. Nah, Imam Nawawi menyebutkan an-namimah naklul kalamin nas ba'dhum ila ba'din ala jihatil ifsad bainahum. Menukilkan ucapan manusia sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain dengan maksud untuk merusak hubungan di antara mereka. Nah, ucapan seorang disampaikan kepada orang lain, nah, supaya orang tersebut naik pitam sehingga rusak hubungan antara keduanya. Maka orang yang melakukan seperti ini disebut apa? Namam. Perbuatannya disebut namimah. Bahasa Indonesia-nya al-ghobah. Provokator, memprovokasi. Nah, supaya terjadi perkelahian, terjadi kerusakan hubungan, saling membenci, saling memusuhi. Saling memusuhi. Ini termasuk dosa besar. Sudah kita jelaskan juga pada pertemuan yang lalu bahwa yang dimaksud tidak akan masuk surga namam hadis. Nah, la yadkhulul jannata namam. Hadis Hudzaifah bin Yaman. Nah, yang juga disebut oleh Bukhari dalam sahihnya, tidak akan masuk surga namam, yaitu orang yang suka mengadu domba, orang yang suka melakukan namimah. Namimah tidak akan masuk surga. Dan kita sudah sebutkan kata-kata tidak masuk surga maksudnya ke dalam neraka. Itu kalau dia menganggap hal ini halal. Dia sudah tahu hadis Nabi bahwa namimah itu Nabi larang keras, Nabi ancam tidak akan masuk surga. Dia sudah tahu. Tapi dia katakan boleh. Nah, tidak apa-apa, tidak apa-apa mengenai. Nah, ini dikatakan mendustakan hadis Nabi, dia kafir karena mendustakan hadis Nabi. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Nah, di dalam sarahnya terhadap Sahih Muslim. Nah, dan kalau orang meyakini bahwa namimah itu haram, hanya dia lakukan ini karena tendensi duniawi, ya, ngedomba orang supaya dia yang punya nama, supaya dia mendapatkan dari kesenangan dunia.
Nah, dari sisi duniawi ya, maka orang seperti ini katakan tidak akan masuk surga dukuran awalian, tidak akan masuk surga nah dukuran faizin, tidak akan masuk surga seperti masuk surganya al-faizin, orang-orang yang beruntung. Nah, itu lebih suap. Mungkin hadis-hadis seperti ini tidak akan masuk surga, ancaman neraka, bukan golongan kami. Rasulullah berlepas diri darinya atau diancam dengan laknat, itu semuanya indikator bahwa dosa tersebut dosa besar. Ini bisa dilihat dalam Majmu' Fatawa Islam Ibnu Taimiyah, dia menyebutkan 6 indikator suatu dosa dikatakan dosa besar. Kemudian Al-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan bab yang ke-46 Kitabul Iman Sahih Muslim, bab bayani bila di tahrimi isbalil izar. Nah, wal manni bil atiyah wa tangfiqus silati bil hanfi wa bayani thalathati alladzina la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Bab penjelasan haramnya, nah, pengharaman keras, bab penjelasan pengharaman keras isbalul izar. Nah, yaitu penjuluran kain bagi laki-laki sampai di bawah mata kaki. Nah, penjuluran kain bagi laki-laki sampai di bawah mata kaki disebut isbal. Polanya dikatakan musbil. Asbala yusbilu isbala bahwa musbilun. Perbuatan yang disebut isbal, yang melakukannya disebut apa? Musbil. Bab kerasnya pengharaman isbalul izar. Nah, penjuluran kain sampai di bawah mata kaki. Nah, dan pengharaman keras bil aqliyah, menyebut-nyebut pemberian. Menyebut-nyebut apa? Pemberian. Juga pengharaman keras tanfiqil sil'ati bil hal. Nah, membiayai barang dagangan dengan sumpah. Nah, itu dengan sumpah, maksudnya sumpah yang dusta. Nah, dia katakan demi Allah, saya sudah engkau kasihan barangku ini 2 juta, padahal 200.000 dia ongkosnya. Ini apa? Membiayai barang dengan sumpah yang dusta. Dan penjelasan 3 perkara, 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Allah tidak melihat pada mereka, tidak pula mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, panjang. Nah, qala Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Muhammad ibn Muthanna wa Ibnu Basyar. Kata Imam Muslim rahimahullahu taala telah mengabarkan pada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Muthanna, dan Muhammad bin Basyar. Ibnu Basyar yaitu Muhammad bin Basyar. 3 guru Imam Muslim. Di sini Imam Muslim meriwayatkan dari 3 orang gurunya. Yang pertama Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman, Abu Bakar Al-Kufi, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman. Nah, Abu Bakar Al-Kufi, beliau ulama kota Kufah di zamannya. Muhammad bin Muthanna Abu Musa Al-Anazi. Abu Musa Al-Anazi. Ibnu Basyar di sini Muhammad bin Basyar. Ini semuanya guru-guru besar Imam Muslim. Nah, mereka mengatakan, siapa mereka? 3 guru Imam Muslim, yaitu Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Muthanna, dan Muhammad bin Basyar. Mereka mengatakan haddatsana Muhammad bin Ja'far, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far Gundar, digelar Gundar. Artinya Gundar itu bukan galuh, nakal, si nakal. Nah, gelar ini berasal dari ayah tirinya, dari guru besarnya, ayah tirinya, yaitu guru besarnya yaitu Subhan bin Hajjaj.
karena ketika beliau masih kecil ada di majelis ayah tirinya Syu'bah, ayah tirinya itu Syu'bah bin Hajjaj, beliau sering ribut. Ketika Syu'bah mengatakan ijlis ya Gundar, dirubah itu kan karena nakal. Sejak saat itu beliau dipanggil Gundar, dipanggil apa? Gundar, sampai beliau jadi ulama hadis, sampai beliau jadi gurunya para ahli hadis, beliau katakan Gundar. Dia meriwayatkan dari Syu'bah. Dan kita sebutkan Syu'bah itu bapak tirinya Muhammad bin Ja'far. Ini anak tiri meriwayatkan dari bapak tirinya. Ini janda yang cerdas. Nah, janda yang cerdas mencari suami yang bisa mendidik anaknya. Mendidik anaknya bukan hanya sekedar memikirkan dirinya, mencari suami yang bisa menafkahi dirinya lahir batin, tapi juga mencari suami yang bisa juga mendidik anaknya. Nah, mendidik anaknya. Nah, di sini Muhammad bin Ja'far meriwayatkan dari bapak tirinya Syu'bah bin Hajjaj. Muhammad bin Ja'far tergolong 6 ulama hadis yang berguru kepada seorang guru lebih dari 10 tahun. Jadi beliau mulazamah terhadap ayah tirinya Syu'bah lebih dari 10 tahun. Nah, Syu'bah ibn Hajjaj Abu Bistam al-Basri meriwayatkan an Ali ibn Mubarak, dari Ali ibn Mubarak. Ali ibn Mubarak di sini bukan Abdullah bin Mubarak, itu lain. Nah, Ali ibn Mubarak itu lebih tinggi, lebih tua daripada Abdullah bin Mubarak. Nah, Abdullah bin Mubarak itu sezaman dengan Syu'bah bin Hajjaj. Abu Zur'ah, Ali bin Mubarak meriwayatkan dari Abu Zur'ah. Ini bukan Abu Zur'ah ar-Razi. Abu Zur'ah ar-Razi itu di tingkatannya sama Imam Muslim atau di atasnya sedikit Imam Muslim. Nah, an Harosha ibn al-Hur an Abi Dar, beliau meriwayatkan dari Abu Dar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dar al-Ghifari, sahabat Nabi, Jundub bin Junadah. Nah, kisah masuk Islamnya masyhur dalam kitab sejarah Sirah Nabawiyah. Nah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Nabi bersabda, "Salatatu la yukallimuhum Allahu yaumil qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Kata Nabi, ada 3 golongan di mana Allah tidak akan mengajak bicara mereka di hari kiamat. Nah, tidak mengajak bicara mereka ini satu penghinaan besar. Ketika yang kita harapkan memberikan pertolongan ternyata tidak membariki kita. Nah, di saat kondisi yang kita sangat membutuhkan pertolongan. Nah, dan tidak ada yang menolong saat itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata diajak bicara saja tidak. Nah, ada 3 golongan di mana Allah tidak akan mengajak bicara mereka di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, tidak melihat pada mereka, dicuekin. Nah, ini lebih lagi. Dilihat saja tidak. Nah, wala yuzakkihim, tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. 3 golongan ini. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha mirarin. Kata Al-Ghifari, Nabi mengucapkan hal ini 3 kali. La yukallimuhullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Beliau ulangi lagi. La yukallimuhullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan di mana Allah tidak akan mengajak bicara mereka di hari kiamat, tidak melihat pada mereka, tidak mensucikan mereka, bagi mereka adab yang pedih. Nabi ulang 3 kali. Nah, berkata Abu Dar, khobu wa khosiru, celaka dan rugi. 3 golongan ini. Nah, manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, al-musbil. Yang pertama siapa? Al-musbil, seorang yang menjulurkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki.
Ini bagi laki-laki. Nah, bagi laki-laki. Ummu Salamah ketika mendengarkan sabda Nabi, anna thawbal mu'min nisfu saq. Ummu Salamah istri Nabi, binti Abi Umayyah. Ketika mendengarkan sabda Nabi bahwa pakaian seorang mukmin itu setengah betis. Setengah betis. Jilbabnya, jubahnya, kalau pakai sarung, setengah betis. Itu paling afdolnya. Paling afdolnya setengah betis. Ummu Salamah mengatakan, bagaimana kan memakai setengah betis? Kata Nabi, julurkan sampai satu jengkal. Satu jengkal. Ummu Salamah mengatakan, masih tersingkap kaki-kaki kami. Jadi kalau kami berjalan, kaki kami masih nampak. Kata Nabi, satu hasta. Satu hasta. Kalau satu jengkal dari setengah betis, masih kelihatan kaki. Masih kelihatan kaki. Kalau sudah satu hasta, sudah menyeret pakaian itu wanita. Kakinya tidak kelihatan dalam berjalan. Nah, di dalam berjalan. Ya diinginkan kata-kata sudah di sini menjulurkan mata kaki, menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki, itu bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Nah, di sana ada sebuah hadis yang disebutkan dalam kitab ini. La yanzurullah ila man yajurru thawbahu khuyala. Allah tidak melihat pada orang yang menjulurkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki dalam kondisi sombong. Dalam kondisi sombong, dipahami oleh sebahagian ulama bahwa menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki, kalau itu tidak sombong, maka itu tidak apa. Tidak apa. Kenapa? Karena Nabi memberikan catatan di sini dalam hadis yang lain. Dalam Sahih Muslim. Nah, Allah tidak akan melihat pada orang yang menjulurkan pakaiannya dalam kondisi sombong. Dalam kondisi sombong. Nah, pemahaman yang benar dari hadis ini, nah, sebagaimana yang disebutkan, nah, bahwa pengharaman menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki bagi laki-laki itu haram secara mutlak. Kalau disertai dengan kesombongan, maka itu pengharamannya lebih lagi. Nah, kesombongan maka pengharamannya lebih keras lagi. Kenapa? Karena dia mendapatkan dua. Yang pertama, ancaman keras bagi orang yang sombong. Orang yang sombong kan ancamannya juga keras. Bagaimana dalam Sahih Muslim Nabi sebutkan juga, nah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr, tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya ada sebesar biji darro, biji sawi kesombongan. Tidak akan masuk surga. Nah, jadi sombong ancamannya keras. Yang kedua, dia tambah lagi diancam mendapatkan ancaman keras menjulurkan pakaian di bawah kaki. Mana minal ka'bayn fa finnar, kata Nabi. Apa yang turun sampai di bawah mata kaki, maka itu di neraka tempatnya. Ini hadis yang mutlak, tidak menyebutkan catatan sombong atau tidak sombong. Dalam hadis ini juga Sahih Muslim yang kita sebutkan di sini, tidak tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, tidak dilihat oleh Allah, Allah tidak melihat mereka, tidak disucikan oleh Allah, bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama al-musbil, yaitu orang yang menjulurkan pakaian sampai mata kaki. Mutlak, tidak ada catatan sombong atau tidak sombong. Nah, ada hadis yang sahih dari Jabir bin Sulaim. Jabir bin Sulaim sahabat Nabi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Jabir bin Sulaim, iyyaka wa isbalil izar, iyyaka wa isbalal izar, fa inna isbalal izar minal bakhila. Hati-hati kamu wahai Jabir bin Sulaim dari menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki. Karena sungguhnya menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki itu minal bakhila, termasuk kesombongan. Termasuk kesombongan itu menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki. Itu dikatakan sombong itu. Itu dikatakan apa? Bentuk kesombongan.
Terus apa maknanya? Bahwa barang siapa atau Allah tidak akan melihat pada orang yang menjulurkan pakaiannya dan di mata kaki dalam kondisi sombong. Jadi dipahami kalau tidak sombong kan tidak apa-apa. Kalau bukan ini pemahamannya. Menurut pemahaman yang benar, bahwa kata-kata sombong di sini itu perbuatan dari perbuatan tersebut. Nampak. Nah, perbuatan menjulurkan pakaian di bawah mata kaki itu perbuatan orang yang sombong. Jadi kata-kata akhila, oh ya, itu perbuatan saja. Perbuatan akan kesombongannya. Kenapa? Karena Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, Jabir bin Sulaim yang sudah kita bacakan. Hati-hati kamu wahai Jabir bin Sulaim dari menjulurkan pakaian sampai di mata kaki. Karena sungguhnya menjulurkan pakaian di bawah mata kaki itu minal makhila termasuk ke kesombongan. Ini pendapat yang kuat di antara dua pendapat ulama. Di antara dua pendapat ulama. Nah, golongan yang kedua, wal munfiq sil'atahu bil halfil kadhib. Yang kedua, al-mannan. Al-mannan, al-mannan yang orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya. Nah, menyebut-nyebut pemberiannya. Baik, kalau bukan kata saya itu. Nah, kami juga pengumuman hamba Allah 100 juta. Kau tahu kasih apa sedang hamba Allah di sini? Saya ini firman. Saya tidak 100 juta. Saya sudah sumbang kemarin. Tapi karena saya tidak mau ria, tidak mau lihat katanya, maka saya suruh saya tulis hamba Allah. Orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya. Nah, terlebih lagi kalau memberikan sesuatu kepada orang yang bukan, nah, itu akan menyakiti orang tersebut. Ya itu Nabi amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni bal kalian beriman, jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan apa? Menyebut-nyebutnya dan menyakiti. Menyakiti siapa? Menyakiti orang yang diberi. Menyakiti orang yang diberi, dia kasih orang sedekah. Tapi sebentar, orang yang dikasih itu dibawa jadi terjunnya. Dibawa jadi apa? Jadi terjunnya. Ya, yang dikasih karena dia miskin, terus dia sudah merasa dia dijamin, merasa dia mendapatkan perlakuan yang baik akhirnya. Ya, saja. Nah, bagi orang-orang beriman, jangan batalkan pahala sedekah-sedekah kalian dengan alman bal ada. Alman yaitu menyebut-nyebut kebahagiaan. Al-adha yaitu menyakiti orang yang diberi. Nah, itu bisa membatalkan pahala sedekah. Nah, yang ketiga, wal munfiq sil'atahu bil halfil kadhib. Ini kita sudah jelaskan tadi dalam bab, yaitu orang yang mengongkosi barangnya, yaitu barang dagangannya dengan sumpah yang palsu. Sumpah yang palsu. Dia bersumpah demi Allah, saya sudah ongkosi ini. Nah, dan saya beli mobilku cuma 50 juta. Saya sudah ongkosi 50 juta. Ongkosnya cuma 2 juta aja. Nah, dia sumpah dan menyebut nama Allah itu sesuatu yang apa? Yang palsu, yang dusta. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih baik? Jangan yang lebih baik. Mana yang lebih jelek? Bersumpah atas nama Allah tapi bohong. Bersumpah atas nama Allah tapi ya, seperti yang tadi. Atau bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur. Jujur, dia tidak bohong. Dia sudah kosong 50 juta. Tapi dia bersumpah atas nama selain Allah. Mana lebih baik? Bersumpah atas nama Allah tapi bohong, atau bersumpah atas nama selain Allah tapi jujur. Tidak bohong dia. Mana yang lebih baik? Jangan, satu-satu. Nanti lihat.
Mana yang lebih jelek? Mana yang lebih jelek? Bersumpah atas nama Allah tapi bohong. Ya posisi 2 juta saja dia katakan demi Allah saya posisi sudah 20 juta. Berarti 70 juta. Kenapa saya beli ini 20 juta? Pas posisi 20 juta, ya paling ini kau beli 70 juta. Padahal yang posisi cuma berapa? 2 juta. Ya sudah sumpah demi Allah. Orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia jujur. Demi yang Akbar Jailani, 20 juta memang sama pos ini. Tapi memang betul 20 juta yang pos. Kau beli ini minimal 70 juta. Kan saya beli 50 juta, sama pos 20 juta, minimal 70 juta kau beli. Tapi dia bersumpah dengan nama selain Allah. Mana dia jelek? Yang pertama atau yang kedua? Nah, siapa? Yang kedua kenapa? Nah, yang pertama itu dosa besar. Tidak sampai pada tingkatan. Yang kedua bersumpah dengan nama selain Allah itu syirik. Man halafa bighairillah faqad barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah dia telah berbuat syirik. Dia telah berbuat masalah kecil dan besarnya tentang rinciannya dalam bahasa sumpah. Bagaimana sumpah bisa menjadi syirik kecil, bagaimana sampai pada tingkatan syirik besar. Nah, yang diinginkan di sini apa? Apa yang menjadi pembahasan kita bahwa termasuk dosa besar, nah bersumpah atas nama Allah tapi bohong. Tapi apa? Bohong yaitu Allah dijadikan tameng supaya orang percaya atas kebohongannya. Atas apa? Atas kebohongannya. Nah, satu hadis setelah kita bacakan masih ada 2 hadis yang diplot oleh Imam Nawawi dan Fatih. Sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maafkan. Subhanallah.